Selamat sore semuanya, Bapak Ibu dan teman-teman, adik-adik mahasiswa. Ini juga ada dari Fakultas Psikologi ya, beberapa. Ada juga yang dari psikologi. Nanti mudah-mudahan bisa berdiskusi panjang ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang saya hormati, para narasumber, Bu Asta Dewanti, Bu Urba, dan juga Pak Budi dari MCC Pusat, juga para peserta webinar sore ini atau diskusi ya, diskusi rebuan, diskusi rutin yang diselenggarakan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, juga teman-teman dari MPM yang saya hormati, semua hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mari kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas kenikmatan sehat dan kesempatan, khususnya kita bisa bersilaturahim, kita bisa bertukar pikiran nanti, dan juga sharing, bertolabul ilmi juga di sini di forum Zoomiyah sore ini, meskipun secara daring, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari diskusi khususnya terkait dengan kesehatan mental di masa pandemi ini. Baik, sore ini kita akan berdiskusi terkait dengan kesehatan mental sebagai dampak pandemi COVID ya, yang kita tahu di mana pandemi COVID atau kehadiran pandemik ini membawa dampak yang holistik ya, di berbagai bidang saya kira terdampak ya, baik itu di sektor ekonomi, pendidikan, sosial, bahkan di ranah privat pun juga terdampak atau menjadi ada muncul gitu ya permasalahan-permasalahan yang semakin meningkat di era pandemi ini. Kan tetapi kita perlu memiliki strategi-strategi dalam menyikapi permasalahan yang ada, sehingga sore ini mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan dari para narasumber yang pakar dan insya Allah sangat berpengalaman di dalam isu atau bidang kesehatan mental ya. Yang kita tahu kesehatan mental di era pandemi ini semakin kalau saya baca kasus atau laporan dari UNICEF itu, dari penelitian terbaru bahwa banyak dampak gitu terkait dari pandemi ini. Ya, hampir dari 1/3 anak muda di Indonesia atau 29% itu dilaporkan sering merasa tertekan atau memiliki sedikit minat untuk melakukan sesuatu. Itu yang dilakukan oleh UNICEF di tahun 2001. Dengan adanya pandemi ini yang diterima oleh masyarakat, khususnya mungkin ya anak-anak muda, berbagai informasi yang beragam, yang kita perlu pemikiran jernih untuk memilih, ini sangat dibutuhkan. Sehingga konteks
atau topik kesehatan mental ini sangat penting untuk kita diskusikan bersama bagaimana di era yang atau di masa yang sangat penuh dengan tantangan ini, di masa pandemi kita tetap bisa menjaga kesehatan mental kita agar tetap bisa menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada. Dan nanti saya akan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Bu Asta untuk bisa memaparkan, tapi sebelum itu saya ingin membacakan CV beliau, dan mungkin sudah ada yang kenal ya, saya kira karena beliau adalah konselor, ada di Kamu Mindfulness Journey sejak tahun 2019 sampai sampai sekarang ya Bu, sampai sekarang. Beliau juga sebagai public speaker, juga personality development coach, dan sebagai presenter di televisi. Jadi tidak asing lagi mungkin bagi sebagian teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini. Bu Asta, kami minta nanti untuk menyampaikan bagaimana dampak pandemi terhadap kesehatan mental masyarakat. Kemudian yang kedua, bisa juga bercerita bagaimana pengalaman ada di Kamu Mindfulness Journey itu melakukan konseling selama ini terhadap masyarakat yang terganggu kesehatan mentalnya akibat pandemi. Kemudian juga perlu bercerita ya bagaimana edukasi publik yang dilakukan ada di Kamu agar masyarakat itu memiliki kesehatan mental. Mudah-mudahan nanti bisa berdiskusi setelah Bu Asta menyampaikan. Jadi silakan teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan atau tanggapan atau respon apapun, nanti silakan disampaikan setelah beliau menyampaikan pemaparan. Kurang lebih 20 menit, silakan Bu Asta memberikan atau menyampaikan pemaparan terkait dengan topik kesehatan mental di masa pandemi ini. Silakan Bu Asta. Ya, terima kasih banyak Bu. Saya izin share screen ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, rekan-rekan semua. Saya diberi waktu tuh 20 menit. Kebetulan saya juga batasan waktunya sampai pukul 16, jadi mungkin hari ini agak cepat saya kali ya. Tapi kalau ada yang mau bertanya, silahkan ditaruh aja di kolom chat, nanti saya akan baca dan akan respon gitu ya. Oke, hari ini saya mau berbagi sebenarnya tentang berdamai dengan diri di masa pandemi. Sebetulnya di awal-awal pandemi itu bersama ada di Kamu, kami membuat beberapa persiapan untuk meregulasi emosi, untuk memahami situasi semasa pandemi gitu. Kalau teman-teman berminat untuk melihat, mungkin bisa dilihat di Instagramnya ada di Kamu. Di sana ada beberapa IGTV dan juga beberapa rekaman live Instagram yang mungkin relate dengan apa yang akan kita bicarakan hari ini. Tadi sudah diperkenalkan, saya Asta Dewanti, lulusan dari Fakultas Psikologi Erlangga. Senang sekali tadi juga mendengar ada beberapa mahasiswa Fakultas Psikologi yang hadir. Semoga kita bisa saling berbagi ceritanya ya. Dan yang paling penting memang bagaimana kita memahami ilmu psikologinya secara holistik gitu, sehingga nantinya ketika teman-teman terjun di lapangan juga bisa lebih dekat gitu dengan situasi yang terjadi di siapapun yang dihadapi gitu. Saya kebetulan tergabung di Forum Solidaritas Kemanusiaan di bidang edukasi publik. Jadi salah satu yang memang saya lakukan adalah hal-hal seperti yang saat ini sedang terjadi di antara kita ini. Kemudian tadi sudah disebutkan saya founder dan konselor dari Ada di Kamu, sebuah ruang diskusi bertemakan psikologi, kesehatan mental, dan juga tempat berlatih kegiatan-kegiatan berkesadaran.
Dan untuk memahami tentang kesehatan mental sendiri, kita perlu tahu dulu nih apa sih sebenarnya kesehatan mental itu gitu, dan kenapa di masa pandemi ini isu kesehatan mental jadi booming dan menjadi sebuah isu yang seksi gitu. Kesehatan mental sebetulnya adalah kondisi batin yang menunjukkan kualitas kesejahteraan individu. Di sini ada kata kesejahteraan. Kesejahteraan bagi setiap orang mungkin bisa jadi berbeda-beda ya. Ada yang kesejahteraannya adalah ketika dia memiliki banyak uang, atau ketika dia punya pekerjaan yang stabil, atau ketika dia punya kondisi rumah tangga yang harmonis, yang anak-anak yang lucu, seperti itu. Kesejahteraan setiap orang bisa jadi berbeda-beda. Tetapi saya perlu memberikan refleksi kepada teman-teman serta semua yang hadir di sini tentang makna kebahagiaan dan juga kesenangan. Karena kadang-kadang dua hal ini membuat parameter kita terhadap yang namanya kesejahteraan itu jadi melenceng gitu dari kebutuhan kita yang sebenarnya. Teman-teman perlu memahami apa itu kebahagiaan dan apa itu kesenangan, karena itu dua hal yang berbeda. Kesenangan itu bergantung pada faktor luar. Anak saya jadi juara kelas, itu kesenangan. Kemudian saya punya anak yang lucu-lucu, itu kesenangan. Karena sebetulnya itu di luar dari diri kita gitu. Kemudian kita punya uang, kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, kita bisa punya banyak barang-barang yang kita inginkan, gaji kita stabil, kita bisa Zoom setiap hari, itu kesenangan. Karena bergantung pada hal luar. Apapun yang bergantung pada hal luar, di luar diri kita, itu namanya kesenangan. Tetapi kebahagiaan itu kebalikannya. Kebahagiaan itu berasal dari dalam diri kita. Ketika kita merasa tenang, merasa damai, merasa dekat dengan diri sendiri, merasa terkoneksi dengan Tuhan, merasa semuanya tercukupi, itu kebahagiaan. Gitu. Jadi ada dua hal yang berbeda gitu. Kebahagiaan dan kesenangan itu totally different. Jadi kita perlu untuk memahaminya sehingga kita bisa bikin parameter kesejahteraan saya tuh apa sih gitu. Karena kesejahteraan itu yang membuat teman-teman sehat mental gitu. Kalau teman-teman kesejahteraannya merujuk pada kesenangan, nanti pasti akan banyak goncangan-goncangan di kesehatan mentalnya. Tetapi kalau teman-teman berfokus pada kebahagiaan, pada apa yang kita alami di sini dan kini, kesehatan mental akan datang dengan sendirinya kok. Nah, itu tentang kesehatan mental dari segi definisi. Dan dari segi indikatornya, saya merujuk pada indikator yang dikeluarkan oleh WHO, yaitu ada 4 aspek. Yang pertama adalah kesehatan secara fisik. Kesehatan secara fisik itu artinya kita bisa produktif, kita bisa melakukan kegiatan kita sehari-hari tanpa gangguan, kemudian kita bebas dari suatu penyakit, dan kita juga nggak punya perubahan cara berpikir, mood, atau perilaku yang mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Jadi indikator yang pertama adalah sehat secara fisik. Gitu. Ada yang ketika saya kebetulan penyintas COVID, dan ketika saya positif COVID itu tuh saya ngerasanya secara fisik saya memang sedang terinfeksi virus gitu. Badan saya nggak enak, saya anosmia kayak gitu ya, kemudian diare segala macam. Tetapi sebenarnya secara di dalam diri saya tuh nggak merasa menderita. Saya ngerasa baik-baik aja. Jadi kalau dibilang secara fisiknya gimana? Saya bilang kalau dalam indikator kesehatan yang baku, ya saya sakit gitu. Tetapi dari indikator kesehatan mental saya tuh nggak ngerasa menderita kena COVID. Saya ngerasa saya baik-baik aja, dan bukan yang dibaik-baik ajain ya. Maksudnya kan ada orang-orang yang sebenarnya di dalamnya sedang tidak baik-baik saja, lagi ambyar gitu ya, tetapi harus mencitrakan diri sedang sehat, sedang baik gitu, agar semuanya terlihat baik-baik aja gitu. Nah, kita nggak merujuk ke sana, tapi sehat secara fisik itu adalah ketika ya memang kita sakit menyadari bahwa oh ya ini saya memang sedang ada gangguan gitu ya. Tapi ketika yang namanya sehat fisik berarti kita bebas dari penyakit-penyakit yang didiagnosa secara fisik. Yang kedua, sehat secara emosi, yaitu mampu mengelola emosi dan stres kehidupan. Nanti akan kita
saya nggak jabarin lebih lanjut sih sebenarnya tentang sehat emosi ini. Tetapi kalau saya boleh cerita, dalam konteks emosi, ada 84.000 emosi di dunia ini yang dikenali. Bisa jadi dari kita lahir sampai kita mati ada emosi-emosi yang kita belum sempat rasain gitu. Dan kadang-kadang kalau bicara tentang emosi, itu sudut pandangnya adalah marah, adalah meledak-ledak, adalah menangis, meraung-raung gitu ya. Kita kadang-kadang lupa kalau bahagia itu juga emosi, kalau merasa tercukupi itu juga emosi, kalau kita bersyukur itu ada rasa tenang sendiri juga emosi gitu. Jadi kadang-kadang kita memperlakukan emosi seperti dua kutub yang berbeda gitu. Satunya kutub baik, satunya kutub jahat gitu. Ini emosi yang jahat, ini emosi yang baik gitu. Kayak kita memberikan label pada emosi-emosi itu. Padahal sebetulnya semua emosi itu sama. Kalau teman-teman browsing yang namanya Wheels of Emotion, itu tuh ada satu lingkaran besar yang di dalamnya ada banyak sekali emosi-emosi. Itu lingkarannya berputar. Berputar, kadang-kadang makanya kita ngalamin sedih, tapi itu nggak selamanya kan kita sedih, nanti kita juga senang lagi. Terus nanti kita marah, terus nanti kita khawatir, terus nanti kita takut. Tapi di satu sisi lain nanti kita ngerasa tenang, kita ngerasa tercukupi semuanya. Terus kita ngerasa bahagia, kita ngerasa damai hidupnya, kita ngerasa kayak semua orang baik sama saya, semua orang jadi berkah buat saya gitu ya. Itu juga emosi gitu. Jadi emosi sebenarnya bukan cuma hal yang membuat kita sengsara, bukan hal-hal yang membuat kita menderita gitu. Terlalu bahagia itu juga bisa bikin kita sakit. Terlalu eh, terlalu diperhatikan, dipenuhi oleh kasih sayang terus-menerus gitu ya, itu juga punya efek-efek secara psikologis gitu. Jadi sehat emosi di sini kita bisa mengelola kebahagiaan yang sama caranya dengan kita mengelola kesedihan. Kita bisa memeluk kesedihan seperti kita juga memeluk rasa senang gitu. Jadi sehat emosi itu ketika kita bisa meregulasi emosi-emosi yang ada di dalam diri kita. Terus yang ketiga, indikator sehat mental adalah sehat secara psikologis. Artinya kita bisa menyadari potensi diri kita dan mampu menerima kondisi diri dengan apa adanya. Di masa pandemi ini banyak sekali yang awalnya kayak nggak suka masuk dapur, nggak bisa masuk dapur gitu ya. Tetapi ketika pandemi datang, kemudian pekerjaannya hilang, terpaksa harus masuk dapur. Ternyata saya tuh bisa masak ya, dan masakan saya ternyata enak ya. Dia menyadari potensi-potensi dirinya yang selama ini mungkin nggak dikasih spotlight, nggak dikasih panggung buat muncul dan dikenali gitu. Nah, sehat secara psikologis sebetulnya mengacu pada bagaimana kita mengelola keahlian kita untuk mengenali sisi-sisi diri kita, mengenali sudut pandang tentang diri kita, dan menerima kondisi diri kita dengan apa adanya gitu. Jadi kalau lagi marah ya diterima aja, oh saya sedang marah, oh saya sedang sedih, oh saya sedang terluka, tetapi tidak membuat orang lain jadi harus merasakan hal yang sama gitu. Saya tuh lagi terluka, tolong dong pahami saya gitu. Enggak, sayanya yang perlu memahami keterlukaan saya ini. Orang lain nggak peduli sama keterlukaan saya, itu nggak apa-apa. Sayanya yang paling penting untuk memahami mengapa saya terluka dan saya yang punya tanggung jawab untuk menyembuhkan luka saya. Itu sehat secara psikologis. Kemudian yang terakhir adalah sehat secara sosial. Sehat secara sosial ini artinya kita bisa diterima dengan baik oleh lingkungan sosial kita. Terus kita juga punya peran dalam kehidupan sosial kita. Kalau misalnya sudah ada indikasi menarik diri dari lingkungan, nggak mau ketemu sama siapa-siapa, nggak mau sharing, nggak mau berkomunikasi sama orang lain, ini kita perlu melihat kesehatan sosialnya gitu. Karena indikator kesehatan mental dari segi sosial adalah bisa berinteraksi secara sehat dengan lingkungan sosialnya. Ini kalau dari segi indikatornya nih teman-teman. Nah, dari segi holistic healing-nya ada 3 indikator utama yang bisa bilang teman-teman itu dalam kondisi sehat mental. Yang pertama adalah kita jernih. Melihat segala sesuatu itu jernih. Seperti kita melihat air kolam yang bening gitu ya. Yang bening gitu kita bisa ngelihat dasarnya.
oh kolam ini dalam nih karena saya bisa lihat dasarnya. Oh di kolam ini ada ikannya karena saya saking jernihnya airnya saya bisa ngelihat nih ikannya gerak kemana, berenang kemana gitu ya. Nah jernih itu utama kalau dalam kesehatan mental. Kalau misalnya kita udah ngerasa kayak pikiran aku ruwet banget, atau saya nggak bisa membuat keputusan karena semuanya udah tercampur jadi satu di kepala saya. Kemudian kita jadi gampang banget untuk ngejudge orang gitu ya, gampang banget berpihak kepada satu sisi tanpa melihat sisi berseberangan, terus mengkotak-kotakan diri, itu sudah termasuk kesehatan mentalnya perlu ditinjau ulang karena kejernihannya tidak pada tempatnya. Apa yang bisa bikin kita jernih? Teman-teman bisa berlatih mindfulness. Mindfulness itu kondisi di mana kita memberi perhatian penuh, kesadaran penuh pada titik di sini kini. Kita nggak tergulung masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Karena sebenarnya yang kita punya tuh kan cuman saat ini ya, yang kita punya tuh cuman detik ini saat ini. 1 detik ke belakang udah bukan punya kita lagi. Jangankan 1 detik, jangankan yang masa lalu, jangankan kayak awal pandemi, kayak 2 tahun yang lalu. Bahkan 1 detik aja tuh bukan punya kita lagi. 1 detik ke belakang yang udah lewat. Nggak bisa diputar balik, nggak bisa kita ulang gitu. Dan 1 detik ke depan belum tentu punya kita. 1 detik ke depan tuh bisa jadi kita udah mati tiba-tiba gitu ya, atau tiba-tiba 1 detik ke depan tuh kita pingsan gitu, jadi kita nggak bisa menyadari apa yang terjadi di detik-detik ke depan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah fokus pada di sini dan kini. Detik ini saja. Detik ini kita jalani dengan baik, dengan penuh kesadaran, detik berikutnya, 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 akan penuh kesadaran juga, akan jernih juga gitu. Kadang-kadang emang kejernihan ini lepas gitu ya, kayak semacam kolam, ada daun-daun yang jatuh, ada tanah, ada tanaman-tanaman yang layu, kemudian itu mencemari airnya gitu. Nggak apa-apa kalau lagi nggak jernih, tapi kita punya cara untuk menguras kolam itu sehingga dia bisa jernih lagi. Nah, teknik itu yang perlu ditemukan oleh teman-teman. Dan ini bisa ditemukan dengan rajin berlatih mindfulness gitu. Rajin untuk ingat di sini dan kini. Rajin untuk nggak multitasking. Rajin untuk melatih diri agar bisa melihat semuanya dari sudut pandang yang luas gitu, bukan dari sudut pandang sempit atau itu maunya saya, itu kesukaannya saya, atau itu yang benar kata kata yang udah dari nenek moyang saya yang benar tuh itu gitu. Kita perlu lihat perspektif-perspektif yang lain gitu. Emang yang salah tuh kayak apa sih? Emang salah beneran itu ada? Kalau kita udah sengotot itu pada kebenaran, kita nggak jernih lagi gitu. Terus yang kedua, teman-teman bisa mulai berlatih journaling atau teman-teman bisa menuliskan kayak dulu kayak waktu teman-teman masih menulis diary misalnya ya, itu bagian dari journaling. Tapi teknik journaling ini ada banyak banget. Teman-teman bisa buka di Instagramnya ada di kamu, di IG Live-nya itu saya sempat bikin journaling bareng secara online gitu. Nanti bisa dilihat di situ step-stepnya. Yang paling penting memahami teknik apa yang saya gunakan untuk journaling. Menulis itu adalah teknik yang saya sarankan. Menulis ya, bukan mengetik, bukan mencoret-coret di iPad atau di gadget gitu. Tapi menulis, kertas, bolpen, atau pensil, dan diri kita. 3 hal itu. Kenapa? Karena ketika menulis, sebenarnya tubuh kita kan bergerak ya dengan menulis. Nggak cuma tangan kok yang gerak, kesadaran kita bergerak, pikiran kita bergerak, kemudian emosi kita juga bergerak gitu. Dan kenapa journaling menjadi salah satu terapi yang saya favorit banget untuk gunakan ketika memandu konseling adalah karena itu. Karena dengan menulis sebenarnya kita sedang menggerakkan semua aspek yang ada di dalam diri kita dan itu bikin jernih gitu. Menulis itu kayak kita lagi kalau tadi analoginya adalah kolam ya, menulis itu adalah kayak kita lagi menuangkan airnya gitu. Menuangkan air yang kita punya ke dalam kolamnya. Terus habis gitu seperti kita mulai menata ulang. Oh, ternyata saya ada ini, saya ini lagi ditata kayak gitu. Journaling itu salah satu yang bikin jernih karena itu. Terus teman-teman juga bisa memilih untuk bercerita.
Bercerita juga bagian dari terapi, dan kalau di Adik Kamu, kami menggunakan teknik yang namanya compassionate communication, yaitu teknik berkomunikasi dengan penuh welas asih, dengan penuh kasih sayang, di mana ketika bicara, kita hanya membicarakan apa yang kita mau sampaikan aja. Kita nggak perlu membicarakan sesuatu yang sekiranya akan membuat judgement terhadap hal lain, terhadap pihak-pihak lain. Kita ceritakan aja perasaan kita. Kita ceritakan apa yang kita alami. Itu sedekat itu gitu. Jadi kita menceritakan yang paling dekat sama kita gitu. Oh, saya tuh marah, rasa marahnya tuh kayak gini. Saya tuh marah sama si A gitu. Karena dia melakukan A, B, C, D, E, dan itu tuh nggak pas sama saya, itu nggak cocok sama saya. Itu marah saya tuh marahnya sampai banting barang apa segala macam. Jadi kita urusin diri kita, urusin emosi kita. Itu yang kita ceritain. Dengan penuh kesadaran. Kalau nanti mau maki-maki, mau apa segala macam, boleh. Tetapi fokus pada apa yang kita rasakan, apa yang kita alami gitu. Terus abis gitu, kenapa kok kayak gitu? Karena biar kita nggak jadiin sesi penjernihan ini sebagai sesi gibah atau sesi gosipan gitu ya, tetapi benar-benar sebagai bagian dari emotional release gitu. Terus yang mendengarkan pun menggunakan teknik compassionate communication juga, namanya kalau teman-teman mau searching ya, namanya non-judgment communication. Jadi bagaimana kita mendengarkan tanpa memberikan judgment. Biasanya kalau kita dengerin orang cerita tuh kayak, ih gemes, aku gemes deh, aku harusnya dia nggak gitu. Atau kita langsung memotong pembicaraannya dia, atau kita langsung memberikan, kamu salah, kamu tuh harusnya nggak mengambil langkah itu. Oh iya, dia yang salah. Harusnya dia tuh nggak gitu ya, salah dia tuh, dia salah. Dia yang salah, kamu nggak apa-apa, kamu benar, dia yang salah. Misalnya kayak gitu. Itu tidak dilakukan. Jadi ketika kita mendengar, hanya dengarkan saja. Hanya mendengar saja. Lihat matanya, dengerin aja. Bahkan kita memberikan anggukan atau geleng itu sangat tidak disarankan. Boleh dilakukan ketika pembicaraan udah kelar. Tapi ketika mendengarkan, kita disaranin untuk enggak memberikan respon, bahkan respon gerakan pun enggak. Hanya dilihat, didengarkan. Hadir, utuh, penuh untuk mendengar. Itu aja. Gitu. Itu bisa bikin jernih. Kadang-kadang yang nggak bikin jernih adalah kita memasukkan value-value kita memasukkan judgment kita memasukkan opini-opini kita ke dalam proses berkomunikasi. Sehingga ketika berkomunikasi, isinya tuh udah nggak jernih lagi. Kita udah kecampur di situ kayak kopi masuk ke air gitu. Jadi udah kita kecampur. Sedangkan perlu banget untuk menjadi jernih, kita steady, kita tetap duduk di tempatnya gitu. Kita tetap menempatkan diri sebagai pendengar aja. Kalau kita menceritakan sebagai pencerita aja gitu. Ini teknik menjernihkan diri dengan bercerita, dengan kata-kata gitu, dengan mendengarkan dan bercerita. Terus yang kedua, indikatornya adalah tenang. Jadi kita bisa dibilang sehat mental kalau kita itu dalam kondisi tenang. Kita nggak kegulung sama emosi, kita nggak mengkhawatirkan masa depan, semua rencana-rencana kita itu kita pikirkan terus-menerus gitu ya, yang bikin kita jadi overthinking. Kalau anak-anak sekarang tuh yang akhirnya bikin anak-anak jadi pada GERD gitu ya. Tenang itu adalah fase kesadaran di mana kita menyadari, iya, saya sedang di sini, saya sedang mengalami ini, and I'm okay with that. Gitu. Dan saya baik-baik saja dengan itu. Gitu. Itu fase di mana kita tenang. Apa yang bisa kita lakukan agar kita tenang? Pertama, bisa berlatih nafas. Ada banyak sekali teknik nafas yang bisa digunakan. Pilih saja yang cocok. Teknik yang paling gampang itu namanya teknik 1-2, hanya memperhatikan nafas masuk, hitung 1, keluar, hitung 2. 1 masuk, 2 keluar. Itu aja. Ada teknik-teknik yang lain, tetapi dengan menyadari nafas, kita bisa tahu kok kayak, oh, nafas saya lagi pendek. Oh, nafas saya panjang. Oh, nafas saya hangat. Oh, nafas saya yang kanan sama kiri kok hangatnya beda ya. Oh, nafas saya tersengal-sengal gitu. Dan dari situ bisa mengenali tubuh kita lagi kenapa. Kenapa kok nafasku gini? Aku lagi emosi apa? Karena kalau lagi marah-marah pasti nafasnya lebih cepat. Kalau lagi tenang nafasnya akan lambat banget gitu. Akan tenang, akan lambat gitu. Dari situ juga bisa dikenali kita lagi bermasalah di mana nih organ tubuhnya. Paru-paru kita lagi kenapa, liver kita lagi kenapa, jantung kita lagi kenapa, itu bisa dikenali dengan nafas. Dan berlatih nafas
yang paling penting adalah membuat kita jadi lebih tenang. Terus teman-teman juga bisa berlatih duduk hening. Duduk hening itu duduk aja, duduk diam aja, terus nggak ngapa-ngapain, just rest gitu. Cuman istirahat aja di momen itu, gitu. Duduk hening, duduk aja, duduk hening. Kalau ada pikiran yang masuk, pikiran yang tiba-tiba nongol, aduh jemuran tadi udah diangkut apa belum ya? Nggak apa-apa, izinin aja, terus suruh dia pergi gitu. Karena kita lagi fokus pada diri kita dan keheningan yang ada di dalam diri kita. Jadi fokus aja pada keheningannya. Terus yang ketiga, bisa mencukupi kebutuhan diri. Misalnya, udah makan atau belum, itu juga bagian dari kebutuhan diri ya. Saya tuh nggak bisa ngajar kalau perutnya lapar, jadi sebelum ngajar saya mesti makan dulu gitu. Kita yang paling tahu kok kebutuhan kita tuh apa gitu. Tetapi pastikan itu kebutuhan, bukan keinginan. Sama kayak tadi kita membedakan kebahagiaan dan kesenangan, ada hal yang berbeda juga, signifikan juga antara kebutuhan dan keinginan. Saya butuh makan sama saya pengen makan itu beda gitu. Kalau butuh makan memang tubuhnya memang sedang membutuhkan nutrisi. Tubuh kita tuh kan nggak mengenali gini ya. Tubuh kita tuh nggak mengenali burger, pizza, bakmi godok, Pak Pele, atau apa tuh sate kelatak gitu tuh. Tubuh kita nggak ngenalin itu. Tubuh kita tuh ngenalinya nutrisi yang ada di dalam makanan-makanan itu gitu. Jadi kalau kebutuhan itu makan, nutrisinya. Tapi keinginan yang tadi saya sebutin itu tuh, saya lagi pengen sate kelatak, saya lagi padahal kadang-kadang tubuhnya udah kebanyakan protein, nggak butuh gitu ya. Terus habis gitu, oh saya lagi kepengen makan gelato gitu ya. Padahal tubuhnya udah nggak butuh dingin, butuhnya lagi butuh tuh wedang uwuh misalnya. Atau tubuhnya lagi butuhnya tuh bukan es krim gitu, tapi butuhnya tuh teh anget, teh poci gitu misalnya ya. Nah, kita tuh perlu dengerin kebutuhan diri kita tuh apa. Dimulai dari yang paling deket sih, kayak makan, terus tidur, terus nafas, itu kebutuhan-kebutuhan yang sangat esensial yang perlu kita dengerin dulu. Nih, badan saya butuhnya apa? Nanti kita akan ke berikutnya tuh kayak, oh ini badan saya butuh, sekarang emosi saya kebutuhannya apa? Nanti banyak banget itu gara-gara kita menyadari kebutuhan, kita jadi tahu inner child saya kebutuhannya apa. Oh, apa yang bikin saya di masa pandemi ini nggak sehat mental. Ternyata kebutuhan-kebutuhan saya selama sebelum pandemi itu nggak tercukupi. Dan pandemi memberi saya cukup waktu untuk mendengarkan kebutuhan-kebutuhan itu. Pandemi itu buat saya seperti kaca pembesar gitu ya, seperti loop gitu, mikroskop gitu, yang bikin kita jadi bisa mengenali hal-hal kecil yang selama ini nggak kita sadari gitu. Hal-hal kecil yang pas dilihat pakai mikroskop, oh ada itu ternyata ya, oh ada itu di situ gitu. Nah pandemi itu buat saya seperti itu, kita jadi bisa melihat hal-hal yang selama ini tuh luput dari perhatian kita gitu. Nah bisa jadi yang selama ini luput dari perhatian kita adalah kemampuan kita untuk mengenali kebutuhan diri. Dan itu tuh esensial banget, itu penting banget. Teman-teman silahkan refleksikan ke dalam diri sendiri, apa sih sebenarnya kebutuhan saya yang nggak tercukupi selama pandemi, sehingga ketika pandemi saya punya cukup waktu untuk deket sama diri sendiri, saya jadi nggak sehat mental gitu. Dari yang sesi-sesi yang diselenggarakan oleh Adik Kamu selama pandemi ini, yang banyak terjadi adalah relasi dengan keluarga. Pandemi memaksa orang-orang untuk di rumah aja ketemu sama keluarga, ketemu sama orang-orang yang selama ini mungkin nggak punya relasi yang baik dengan dia gitu. Pandemi bikin itu jadi kayak saya harus menghadapi apa yang selama ini saya hindari gitu. Nah, merefleksikan dari itu juga, pandemi itu juga bikin kita jadi menghadapi apapun gitu yang ada di depan kita gitu. Kalau sebelumnya saya bete, saya bisa mencari pelarian dengan nonton ke bioskop atau jalan-jalan karena saya udah bosen banget, udah saya melarikan diri aja dengan jalan-jalan atau melarikan diri pada hal-hal lain gitu ya. Pandemi bikin kita nggak bisa ngelakuin itu. Kita harus dihadepin langsung. Segala hal yang bikin kita sakit hati, segala hal yang selama ini kita hindari, segala hal yang selama ini tuh nggak kita akui, tiba-tiba ada di depan kita dan harus kita hadepin. Gitu. Itu yang kemudian orang-orang bilang, aku stres deh selama pandemi, stres banget. Stres apa?
Stres karena harus menyelesaikan hal yang tidak selesai sebelum pandemi. Stres karena harus menghadapi hal-hal yang sebelumnya kamu hindari. Stres karena selama pandemi kamu jadi harus punya cukup waktu gitu ya, punya cukup waktu untuk dealing dengan hal-hal baru, tugas-tugas baru. Ini kan harusnya anak saya tuh tanggung jawabnya guru, nih jadi tanggung jawab saya deh selama ini. Kita jadi harus belajar bahwa parenting dan pendidikan anak itu tanggung jawab kita juga. Selama ini aja kita yang semena-mena memberikannya kepada guru gitu. Kitanya jadi nggak terlibat gitu. Nah, ternyata tuh harus terlibat ya gitu. Dan baru ngerasain kan susahnya gitu. Nah, pandemi itu sebenarnya mengembalikan hal-hal yang real, yang natural gitu. Cuman kadang-kadang kesadaran kita bikin kita jadi jauh dari istilahnya tuh pembelajaran-pembelajaran atau wisdom-wisdom yang dibawa oleh si pandemi ini. Tenang, bisa bikin kita jadi menyadari wisdom-wisdom itu. Terus yang ketiga indikatornya adalah lega. Jadi kapanpun teman-teman ngerasa, enak banget ya kayak nggak punya beban gitu ya, itu berarti sedang sehat mentalnya gitu. Caranya gimana? Berlatih jujur sama diri sendiri. Apapun yang terjadi diakui, dikenali, dirasakan, diakui, diizinkan aja untuk hadir gitu. It's okay kok untuk to be okay itu nggak apa-apa. Nggak sempurna itu nggak apa-apa, baik-baik aja. Kita manusia boleh bikin salah gitu. Jadi kalau kita udah jujur, kalau ditanyain, halo apa kabar? Baik-baik, padahal sebenarnya lagi nggak baik-baik aja. Udah deh, itu kesehatan mental udah nggak ada leganya lagi tuh. Tapi kalau gimana kabarnya? Sehat? Kurang sehat sih sebenarnya. Gimana kabarnya baik? Kurang baik sih sebenarnya. Saya lagi ngalamin A, B, C, D, E gitu. Itu berarti udah berlatih untuk jujur sama diri sendiri. Terus kelola emosi, mengelola ekspektasi. Ini dua hal ini yang paling bikin pandeminya jadi ups and down gitu ya. Kondisi selama pandemi itu kesehatan mentalnya jadi naik turun, salah satunya adalah karena ini. Kita meletakkan ekspektasi yang tinggi kepada diri kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Duh, ini orang kenapa sih nggak pakai masker? Nggak tahu apa ini pandemi lagi kayak gini. Ini kan ini aku jadi bisa sakit tuh gara-gara dia nggak pakai masker misalnya gitu ya. Ekspektasi kita terhadap orang lain yang kita nggak bisa kelola. Itu kebanyakan biasanya. Itu yang bikin kita jadi nggak lega gitu. Jadi kalau mengelola emosi tadi, yang saya sarankan adalah sadari emosinya, kenali emosinya, izinkan emosinya, dan ekspresikan emosinya dengan cara yang sehat, cara yang bermakna, cara yang enggak bikin kita tuh jadi menyakiti orang lain gitu ya, dan juga menyakiti diri sendiri. Kalau untuk ekspektasi yang saya sarankan adalah kelola bagaimana kita berelasi sama orang, berelasi sama diri sendiri, terus bagaimana kita menyadari hal-hal yang nggak bisa dalam jangkauan kita sama yang bisa kita jangkau gitu. Jadi kelola ekspektasi itu penting banget. Terus berlatih melepas dan memaafkan itu juga penting banget untuk kesehatan. Dari beberapa kasus yang saya diskusikan dengan guru-guru saya, melepas itu akan punya efek kesehatan yang sangat bagus, terutama untuk mencegah kanker, tumor, dan benjolan-benjolan yang lain gitu. Karena secara aliran energi sebetulnya kanker, tumor, atau benjolan-benjolan kecil itu mengindikasikan ada hal-hal yang kita nggak bisa lepasin gitu. Memaafkan juga demikian. Memaafkan itu bukan melupakan. Memaafkan itu menyadari, mengingat dengan sadar, itu memaafkan. Jadi memaafkan tuh kalau kita tahu kita lagi disakitin orang, terus kita bisa mengingat perbuatannya, tetapi kita dengan sadar mengingat, tapi perasaannya udah beda gitu. Kalau dulu mungkin merasa tersakiti banget, kalau sekarang saya ngerasa lebih lega. Itu berarti kita udah maafin gitu. Prosesnya panjang, itu ada di kelas-kelas yang berbeda, tetapi ini adalah 3 hal yang bisa menjadi indikator kapan kita bisa dibilang jernih secara holistik gitu. Oke, ini tentang kesehatan mental. Dan di masa pandemi ini adalah masa yang sangat baik untuk kita bertumbuh. Jadi kalau selama pandemi teman-teman sudah memahami perubahan kondisi dari dulu
nggak usah pakai masker, sekarang harus pakai masker. Dulu nggak ada vaksin, sekarang harus vaksin gitu ya. Kita memahami perubahan-perubahan kondisinya. Kalau dulu kita abai banget sama kebersihan, kita bodo amat sama orang lain, kita sekarang mesti pikirin orang lain. Terus kita mesti lebih aware sama kebersihan dan sanitary kita gitu ya. Terus kita juga udah beradaptasi dengan masa pandemi. Dan di masa pandemi juga masa yang sangat bagus untuk mengenali akar dari emosi kita tuh apa. Karena pada waktu pandemi semua emosinya kayak muncul gitu ya, semua bebannya muncul gitu. Semua hal-hal yang nggak terselesaikan muncul. Ya ini waktu yang bagus banget untuk mengenali kenapa kok itu muncul. Karena sampai dengan kita bisa menerima pesannya, suatu kejadian tuh akan terus berulang gitu. Kenapa kok ada pola-pola tertentu ya? Beberapa orang yang hadir di kelas-kelasnya ada di kamu tuh biasanya gini, kenapa kok saya selalu jatuh cinta sama orang yang kayak gini tipenya? Kenapa kok saya selalu diselingkuhin? Kenapa kok saya ketika berhubungan dengan orang tua, kenapa saya nggak bisa di rumah lama gitu? Kenapa saya kalau ngumpul sama keluarga itu cuma bisa maksimal 5 hari, habis itu pasti saya berantem, pasti saya udah nggak sehat mentalnya gitu. Semua yang ada polanya itu pasti bisa kita kenali akarnya. Dan semua tetap menjadi pola sampai kita menerima, sebenarnya dia tuh mau ngajarin saya apa sih? Gitu. Kejadian ini tuh mau ngajarin saya apa sih? Wisdom apa sih yang mau dikasih ke saya? Kalau saya belum lulus kan saya ngulang-ngulang terus tuh kayak waktu ujian ya. Kalau kita nggak lulus kita kan ngulang lagi sampai dengan kita lulus. Sama kayak gitu. Kalau semasa pandemi ini ujian-ujiannya kita belum kelarin, itu nanti muncul lagi. Kita kan nggak mau mengalami pandemi 2 kali. Kita juga nggak mau nggak sehat mental, sering-sering nggak sehat mental gitu ya. Jadi kita perlu untuk kenali akarnya. Akar setiap emosi, kita kenali pola-polanya, terus habis gitu kita tumbuh dari situ gitu. Kalau saat ini yang bisa kita tumbuhkan apa sih? Kita bisa menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baru yang baik gitu, yang bermakna buat kita. Terus kita juga bisa berlatih untuk meregulasi emosi. Kita juga bisa berlatih untuk memahami sudut pandang baru yang sehat, sudut pandang yang bermakna buat kita, sudut pandang yang menumbuhkan mental kita gitu ya. Itu yang bisa kita lakukan saat ini. Dan new normal ketika pandemi sudah selesai, kita bisa tumbuh juga dengan cara memahami pesan di balik pandemi. Apa wisdom yang udah kita petik gitu? Apa buah-buah kebaikan yang udah kita petik selama pandemi gitu. Kita cuma tinggal mengalihkan fokus kok. Kalau selama ini berfokus pada hal-hal yang menderitakan diri kita, penderitaan selama pandemi, sekarang kita balance yuk dengan mencari hal-hal baik selama pandemi yang kita alami, yang kita terjadi sama kita gitu ya. Terus pahami juga pesan di balik semua hal yang terjadi sama kita selama pandemi ini. New normal juga bisa bikin nanti ketika new normal ya kita bisa tumbuh ketika kita memiliki regulasi emosi yang sehat. Terus kita juga punya protokol kesehatan mental gitu. Di kelas-kelas yang ada di kamu kita bikin tuh protokol kesehatan mental. Biar kamu sehat secara fisik apa yang dilakukan, biar sehat secara emosi apa saja yang perlu dilakukan, berapa durasinya, bagaimana mengontrolnya itu ada. Terus agar sehat secara psikologis apa yang perlu dilakukan. Kalau sebuah gejala muncul 2 minggu berturut-turut setiap hari secara intens, harus pergi ke mana, psikolog mana yang bisa saya hubungi, konselor mana yang bisa saya ajak diskusi, psikiater mana yang bisa saya bikin appointment gitu. Terus sehat secara sosial, apa yang selama ini terjadi sama saya secara sosial. Saya mau minta feedback dari orang lain agar saya bisa bertumbuh, itu juga bisa dilakukan gitu. Nah, ini yang saya bisa bagikan tentang bertumbuh dari pandemi. Saya boleh tutup paparan saya dengan kalimat ini, peace come from within, do not seek it without. Kebahagiaan, kedamaian, rasa tenang, rasa lega itu asalnya dari dalam. Semuanya sudah ada di kamu gitu, semuanya sudah ada di dalam diri kita. Jangan kejauhan nyarinya, do not seek it without gitu. Jadi karena semua jawaban sudah ada di dalam diri kita, nggak perlu jauh-jauh nyarinya. Masuk aja lagi, pulang aja lagi ke dalam diri dan temuin jawaban yang udah nungguin
kita di sana sejak lama. Gitu sih paparan dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Terima kasih banyak. Terima kasih luar biasa Bu Asta, pemaparannya sangat inspiring dan memotivasi kita semua ya. Di sore hari ini berasa pagi gitu Bu, setelah mendengarkan apa yang disampaikan Bu Asta tadi. Ya. Ada hal-hal yang mungkin selama ini kita tidak sadari ya, Bu Asta, seperti tadi yang disampaikan Bu Asta bahwa kebahagiaan itu sebetulnya ada dalam diri kita, tinggal kita mau masuk ke dalamnya, mencari jawaban-jawaban itu yang mungkin selama ini tertutupi, atau mungkin kitanya sendiri yang tidak tahu. Itu yang disampaikan statement terakhir yang sangat membahagiakan kalau kita bisa menginternalisasi ya dalam diri kita bahwa oh iya gitu. Yuk mari kita lebih mengenal diri gitu ya. Apa yang ada dalam diri kita sehingga kita bisa lebih bisa beradaptasi dengan diri dan juga lingkungan. Bahkan tadi Bu Asta juga menyampaikan ada fase pertumbuhan di era pandemi ini gitu, dan saya kira itu sangat penting sekali fase pertumbuhan itu untuk kita pahami dan kita jalani bersama, kita menerima. Jadi pandemi, betul sekali saya setuju Bu bahwa dengan pandemi ini juga banyak hal positif sebetulnya yang bisa kita dapatkan gitu Asta, terutama yang mungkin dalam internal keluarga misalnya tidak pernah ketemu jadi lebih dekat gitu ya, paling tidak itu sangat menarik. Baik Bapak Ibu semuanya juga teman-teman, karena Bu Asta bisa sampai jam 4 nih, mohon waktunya sebentar Bu Asta karena ada pertanyaan dari teman kita yang sudah disampaikan di chat dari Mbak Kaila Azalia. Beliau menyampaikan dalam melakukan mindfulness berarti seseorang itu harus sudah siap merelakan semua yang terjadi di masa lalu. Bagaimana agar seseorang itu bisa siap dalam melakukan mindfulness sementara seseorang tersebut masih stuck Bu di peristiwa masa lalu itu. Terima kasih. Mohon respon dari Bu Asta. Iya, terima kasih Mbak Kaiza Zalia untuk pertanyaannya. Saya kebetulan tidak menggunakan kata harus untuk hal-hal yang esensial ya di dalam hidup kita tuh, untuk hal-hal seperti ini ya, untuk hal-hal yang terkait dengan kesadaran itu saya nggak menggunakan kata harus. Jadi nggak harus kok, karena kesiapan itu nanti datang sendiri. Kesiapan tuh nanti datang dengan sendirinya. Yang penting adalah kita berproses gitu. Bagaimana agar kita siap melakukan mindfulness itu, praktik mindfulness, nggak perlu nunggu siap, lakuin aja sekarang, detik ini saat ini gitu. Kalau detik ini saat ini, misalnya Mbak Kaiza hanya mendengarkan saya aja, nggak mendengarkan suara-suara yang lain, nggak mendengarkan terdistract gitu ya sama hal yang ada di sekitarnya Mbak Kaiza, itu sebenarnya Mbak Kaiza sedang berpraktik mindfulness gitu. Jadi mindfulness tuh hadir di sini kini, detik ini, saat ini gitu. Enggak tergulung sama 1 detik ke belakang ataupun khawatir 1 detik ke depan. Kalau detik ini saat ini sambil ngedengerin saya sambil makan atau sambil balas chat gitu ya, itu berarti nggak praktik mindfulness. Tapi kalau mau berpraktik mindfulness, dengerin aja gitu. Detik ini saat ini dengerin aja, itu bagian dari mindfulness. Gitu. Jadi gimana caranya biar siap? Lakuin, berlatih gitu, berlatih dan tidak perlu memikirkan aku belum siap, aku belum bisa melepaskan, aku belum bisa fokus, nggak apa-apa, itu nanti latihan. Nanti kalau udah terlatih, nanti itu tuh kayak keahlian gitu loh. Kalau kita masak itu kan juga kayak keahlian ya. Mungkin waktu pertama cuma bisa ceplok telur, nanti bisa telur dadar, nanti bisa telur omelet gitu ya. Itu keahlian kok. Nanti semakin dengan jam terbangnya tinggi, semakin sering berlatih dia semakin tajam,
semakin gampang buat fokus gitu, semakin gampang untuk melepaskan gitu. Kalau masih stuck di peristiwa masa lalu gimana? Nggak apa-apa, ini udah bagian dari kesadaran kok. Saya menyadari saya masih stuck di kejadian masa lalu. Loh, itu udah bagian dari kesadaran dan itu sebuah langkah yang bagus gitu. Jadi sadari, kemudian dikenali rasanya, oh ternyata masih stuck sama kejadian di masa lalu itu rasanya kayak gini ya. Oh ternyata rasanya tuh masih sakit ya. Gak apa-apa, kenali rasanya. Kenali rasanya, kemudian tuangkan, tulisin gitu. Rasa, emosi, itu kan sesuatu yang abstrak ya, nggak ada gambarnya gitu. Kalau buku, nih ada nih bentukannya tuh kayak gini kalau buku. Oh, kalau handphone bentukannya kayak gini, ini ada nih bentukan handphone gitu. Tetapi kalau rasa, emosi, itu kan nggak ada bentuknya. Bentuknya kayak apa ya? Abstrak banget gitu. Yuk kita jadiin yang abstrak itu jadi lebih real. Dengan menuliskannya. Marah, marah tuh kayak apa? Sedih, sedih tuh kayak apa rasanya? Kayak ditusuk-tusuk, dadanya ampek, dadanya tuh apa sesak banget, deg-degan, terus nafasnya jadi pendek, terus habis itu nulisnya nih jadi kenceng banget nih nulisnya gitu. Sadari itu, gitu. Jadi yang abstrak dibikin real, kemudian dikenali, dirasakan, diakui, diizinkan untuk keluar gitu. Kalau kata guru saya tuh kayak gini, kalau emosi itu dikunci di dalam kamar, itu tuh kayak nggak diekspresiin ya, itu kayak tamu hotel yang mau komplain karena pelayanan hotel itu lagi nggak bagus gitu ya, dia mengalami banyak kekecewaan, tapi terus itu tamu hotel itu dikunci aja di dalam kamar gitu. Kalau dia pasti makin ngamuk kan, dia nanti begitu dia bisa keluar dari kamar itu dia akan protes, dia akan demo, dia akan keluar-keluar di sosial media misalnya. Tetapi kalau dia diberi ruang untuk didengarkan, untuk dimengerti apa yang menjadi keluhannya dia nanti akan cair gitu, akan nggak marah-marah lagi. Kenapa sih anak-anak zaman sekarang banyak banget yang teriak-teriaknya di sosial media? Karena dia sehari-harinya tidak punya ruang untuk dipahami, nggak punya ruang untuk mendengarkan diri sendiri. Dia maunya didengerin dan itu tuh harus sekarang. Itu kayak si tamu hotel yang lagi marah tadi, dikunciin di dalam kamar gitu. Makanya dia koar-koar gitu. Nah, ini kita kan nggak mau terjadi kayak gitu ya. Jadi kalau masih stuck di peristiwa masa lalu, nggak apa-apa, sadari saja, kenali, izinkan rasanya. Kalau lagi nggak baik-baik aja, nggak apa-apa. Tapi diakui, oh saya lagi nggak baik-baik aja. Biasanya kalau saya lagi marah itu kayak gitu. Marah nih, ini nggak cocok nih, saya marah nih dengan kondisi ini. Kasih saya waktu, saya lagi nggak baik-baik aja, saya akan selesaikan dengan cara yang baik. Nanti kalau saya udah baik-baik aja, saya balik lagi. Kalau lagi saya marah, saya biasanya juga kayak gitu. Ini saya nggak cocok, marah, izinin aku buat marah dulu ya, gitu. Biar apa? Biar kita marahnya nggak terdampak ke orang lain yang nggak salah gitu. Biar kita nggak nyakitin orang lain, biar kita nggak nyakitin diri sendiri juga. Itu sih kalau dari saya Mbak Kaiza. Jadi nggak apa-apa kalau belum siap, itu nggak apa-apa, karena nggak ada orang yang sepenuhnya siap untuk melakukan apapun kok. Gitu. Tapi yang penting berlatih. Gitu. Ya, terima kasih Bu Asta, sangat mencerahkan. Yes. Terima kasih atas semua informasi dan juga sharing ilmunya yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadi amal jariah Bu Asta. Amin, amin. Terima kasih Bu. Ya. Dan kita akan lanjutkan dulu teman-teman. Ini mohon maaf, masih ada 2 narasumber ya, Bapak Ibu. Nanti kita bisa berdiskusi. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi lebih panjang ya. Untuk selanjutnya, saya akan perkenalkan dulu narasumber yang kedua ya dan ketiga. Masih ada 2 lagi nih, insya Allah yang bisa mencerahkan mental pikiran kita ya dan mental kita di masa pandemi ini. Semoga makin tangguh. Yang kedua ini Pak Budi Santoso, ini saya biasa panggil Mas Budi. Assalamualaikum Pak Budi. Pak Budi Waalaikumsalam Mbak Usna. Magister Kesehatan Masyarakat ya. Luar biasa pengalaman beliau ini di lingkungan kebencanaan ini luar biasa sekali. Sehingga kami sengaja menghadirkan beliau. Nanti harapannya beliau bisa
bercerita nggih, bagaimana peran Muhammadiyah khususnya adalah Muhammadiyah COVID-19 Center di pusat itu dalam menanggulangi masalah pandemi di Indonesia. Kemudian juga bisa bagaimana peran agama sebagai ketahanan mental ya sangat penting dalam menghadapi pandemi ini. Dan ketiga mungkin bisa juga cerita Mbak Budi bagaimana tantangan yang dihadapi MCC saat ini. Saya kira tantangannya luar biasa ya. Meskipun ya pada faktanya kita melihat ketangguhannya juga luar biasa dalam menyikapi permasalahan khususnya adalah pandemi ya di saat ini. Monggo Pak Budi. Ya. Baik, terima kasih Mbak Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas undangannya, sharingnya. Senang sekali di sore hari ini. Walaupun nanti saya nggak lama karena ternyata saya ada agenda rapat ini Mbak Husna, rapat divisi persidangan Muktamar Muhammadiyah ya. Kebetulan saya masuk di persidangan, jadi nanti saya nggak lama. Nanti ada Bu Urba lah, Bu Urba udah luar biasa. Bu Urba mawes itu juga tim kita itu hebat kalau Bu Urba. Nanti yang secara detail nanti Bu Urba yang menyampaikan. Nah oke, singkatnya karena waktu, teman-teman sekalian, sekali lagi semoga tadi kita bersyukur ya, Bu Asta udah sharing banyak hal tadi itu. Bagaimana agar kita kemudian tetap survive ya di era pandemi secara mandiri, pribadi maupun secara kolektif bersama dengan teman-teman yang ada di sekitar kita ya. Dan saya kira sudah cukup banyak dikupas oleh beliau. Saya giliran terkait dengan ini teman-teman. Saya yang ringan-ringan saja ya, atau malah berat ya. Mohon maaf kalau berat. Oke, nah teman-teman sekalian, jadi pandemi COVID-19 ini suatu yang baru ya di Indonesia. 2 tahun ini ya kita menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak psikologis sangat terasa sekali. Kebetulan saya juga bekerja di rumah sakit ya, di rumah sakit PKU Muhammadiyah. Jadi ada banyak cerita yang kemudian pandemi itu betul-betul berdampak secara serius dalam psikologis warga di Indonesia, terutama di Yogyakarta ya dan yang lain. Nah, siapa yang merasakan dampak pandemi semua? Teman-teman, kenapa pandemi ini disebut sebagai bencana? Karena kita kembali kepada definisi bencana ya. Bencana adalah semua peristiwa alam dan alam yang berdampak secara serius, menimbulkan korban jiwa dan dampak psikologis. Jadi ada dampak psikologis dalam definisi bencana. Maka pandemi ini disebut sebagai bencana. Bahkan bencana internasional karena seluruh dunia mengalami. Tidak semua tidak hanya kemudian teman-teman warga masyarakat ya, bahkan nakes, relawan, bahkan mungkin psikolog juga termasuk yang mengalami dampak psikologis akibat pandemi COVID-19 ya. Nanti mungkin bisa disaringkan tuh Purba, ada nggak data psikolog-psikolog juga yang mengalami kecemasan gitu ya, dan seterusnya ya. Saya kira adalah, karena memang dampak dari pandemi ini luar biasa ya. Ini satu yang baru ya, karena satu yang baru maka menjadikan shock culture ya. Orang yang tidak siap tentu akan mengalami gangguan jiwa ya, baik tentu tingkatannya ada yang ringan, sedang, dan berat ya. Nah jadi baik orang tua, anak-anak, saya juga mengalami bagaimana kemudian saat anak saya tidak bisa masuk pondok kembali ya di Mualimin ya waktu itu ya, aduh lama sekali karena harus prosesnya panjang dan seterusnya ya. Orang tua anak, kemudian lansia dan juga disabilitas teman-teman sekalian. Orang tua yang memiliki keluarga disabilitas. Kebetulan saat ini kita sedang mendampingi penyandang disabilitas di Kulon Progo ya. Banyak cerita yang disampaikan oleh orang tua bagaimana 2 tahun ini mereka tidak bisa mengantarkan anaknya ke sekolah SLB. Mereka juga punya tradisi untuk merawat kesehatan mentalnya anaknya yang menyandang disabilitas itu. Mereka juga mengalami stres, gangguan yang luar biasa. Bahkan teman-teman mungkin pernah melihat atau mendengar atau membaca kisah anak yang akhirnya dipasung ya. Ya karena orang tuanya udah nggak ini lagi ya, udah nggak mampu lagi secara sosial dan secara psikologis untuk merawat anaknya tadi itu. Karena nggak punya kebiasaan-kebiasaan. Nah ini dinamikanya ya teman-teman. Di MCC sendiri kita banyak sekali ya data laporan ke kita tentang bagaimana kemudian kejadian-kejadian masyarakat saat pandemi ini. Tidak sedikit yang kemudian mengalami depresi berat, juga tidak sedikit yang kemudian mengakhiri hidupnya ya dengan melakukan suicide ya. Jadi dia bunuh diri ya. Dan ini beragam ceritanya.
Nah, sehingga kemudian saat itulah Muhammadiyah COVID-19 Comment Center ya, kita menyelenggarakan namanya layanan dukungan psikososial pertama dulu ya. Purba juga bagian dari tim kita dan teman-teman yang lain. Ya karena kita yakin bahwa dampak ini tidak hanya berdampak dari sisi kesehatan tapi juga dampak dari sisi psikologis ya. Selain juga dampak sosial dan yang lain. Maka secara cepat kita hadirkan layanan yang didukung oleh teman-teman psikolog dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia ya, dan cukup efektif ya untuk menjawab kegelisahan masyarakat, kegalauan masyarakat di saat harus berjuang ya menghadapi situasi yang baru ya, situasi yang baru yang sebagian orang menganggap ini adalah kondisi yang bagi dia tidak baik ya, jadi kondisi yang tidak baik. Karena saat itu teman-teman masyarakat belum banyak yang kemudian menganggap ini sebagai sebuah hikmah yang luar biasa yang harus kita ambil ya. Tapi lebih ke arah menjudgment negatifnya di situ. Nah ini teman-teman. Nah oke. Kalau kita kembali merujuk karena saya sering berada pada situasi kejadian bencana ya, dan apa yang kita lakukan selama pendampingan pada teman-teman warga bencana, maka dari tahun 2004 tsunami Aceh sampai sekarang kita ya teman-teman di MDMC ya, Muhammadiyah Disaster Management Center, mencoba untuk berdiskusi ya dengan teman-teman sejawat di psikolog gitu ya. Ternyata memang ada beberapa hal yang membuat ya kita itu bisa survive menghadapi kejadian apapun ya. Pertama adalah survive-nya diri kita menghadapi keadaan baru, situasi baru, baik itu yang tidak menyenangkan bagi kita maupun yang menyenangkan. Itu yang pertama adalah ditentukan oleh diri kita sendiri ya. Jadi ketangguhan diri kita itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Nah, sehingga kalau kemudian ada kejadian bencana, alam, non-alam, sosial, pandemi, maka diri kita sendirilah yang kemudian menentukan kita itu survive atau kita terdampak secara psikologis. Nah tentu proses menuju kepada ketangguhan diri itu kan panjang ya. Bagaimana kemudian kita lebih melakukan penerimaan diri yang baik pada situasi yang baru, tingkat keikhlasan yang tinggi terhadap hal yang kita alami, kemudian selalu berpikir positif ya tentang hal baru yang kita dapatkan, hal yang kita alami gitu ya, positif. Oh, hari ini ada ada letusan gunung di Semeru ya. Kalau kita pahami secara analogi, Merapi itu atau gunung itu kan memberikan sumber daya material yang luar biasa bagi manusia ya. Pasir yang paling bagus, kemudian abu vulkanik yang dia menyuburkan tanah dan sebagainya. Nah, kalau kita kemudian mampu untuk melakukan ketangguhan diri dengan cara melakukan penyelamatan diri sebelum gunung itu meletus, maka kita akan berharmonisasi dengan ancaman bencana itu sendiri. Jadi, diri kita sendirilah yang kemudian berkontribusi untuk menjadikan diri kita lebih kuat atau kita lebih lemah ya. Nah, prosesnya tadi di belakang. Yang kedua adalah siapa yang paling berperan untuk menentukan kembali kita bisa sehat ya, itu adalah keluarga dan teman ya. Jadi keluarga dan teman, orang-orang yang mengetahui persis tentang keadaan diri kita. Jadi keadaan diri kita. Oh, kita itu orangnya gampang meluapkan emosi secara berlebihan, marah berlebihan misalnya. Kemudian aktualisasi dari emosinya apa misalnya, katarsisnya apa. Nah kalau keluarga kan dan teman kan bisa tahu tuh model-model katarsis yang digunakan oleh seseorang untuk melampiaskan emosinya. Jadi teman ini bisa menjadi mitra kita untuk menyalurkan energi negatif ya, sehingga kemudian kita bisa menjadi lebih ceria kembali. Dan tetangga ya, selain keluarga, teman dan tetangga tadi, kemudian orang yang berada di sekitar kita ya, apalagi dalam kondisi bencana. Ketika kita pada saat berada pada situ bencana, maka orang-orang di sekitar kita atau orang yang lewat itu adalah orang penyelamat diri kita ya, yang mampu kemudian menjadikan diri kita itu terselamatkan dari hal-hal yang lebih buruk lagi ya. Kemudian baru yang lain ada psikolog, ada macam-macam ya. Psikolog itu kan hadirnya akhir ya. Karena harus proses dari pencarian siapa yang akan dijadikan yang ditolong dan seterusnya, itu masih prosesnya panjang. Nah itu teman-teman sekalian. Jadi oleh karenanya kalau kita mereferensi pada ini, maka dari diri kita sendiri mesti kemudian secara dimulai kita belajar bagaimana kemudian menjadi orang-orang pribadi yang penerimaan kondisi yang kita alami itu dengan baik, keikhlasan, positive thinking ya, dan selalu berpikir positif. Ada 3 hal ya yang mengakhiri sesi ini teman-teman sekalian. Yang terakhir adalah tentang bagaimana kemudian menjauhkan ancaman dari kita, menjauhkan manusia dari ancaman dan
kita berdampingan dengan ancaman. Bahwa stresor ini kan akan bermunculan ya, stresor macam-macam ya dari luar ya, ada tekanan dari alam, tekanan dari lingkungan, tekanan dari orang lain ya. Nah, kalau kita bisa berdampingan dengan tekanan-tekanan yang demikian, ya kita bisa beradaptasi, kita bisa mengenali dan kita bisa melakukan solving atas tekanan-tekanan ini, maka dan seterusnya ini maka kita akan survive ya. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai living harmony with disaster ya. Oke, nah terakhir saya kira teman-teman sekalian bahwa dalam diri kita itu ada kelemahan yang kita sebut sebagai kerentanan dan kita juga punya potensi yang kita sebut sebagai kapasitas. Di luar sana ada ancaman yang selalu akan menyerang kita. Maka seyogianya kita tingkatkan kapasitas kita, potensi baik kita tingkatkan ya. Kita bisa kita menjadi orang-orang yang selalu percaya diri, orang-orang yang bisa melakukan mekanisme coping behavior dengan baik, kita bisa melakukan pengalihan emosi dengan baik dan sebagainya dengan latihan-latihan ya. Nah tadi Bu Asta tadi sudah menawarkan banyak hal terkait dengan latihan yang bisa digunakan untuk survive pada diri kita. Oke Mbak Husna, Mbak Husnul, saya demikian ya. Mohon maaf sekali lagi. Salam sehat, salam semangat ya. Tetap tersenyum, bahagia karena bahagia itu kunci dari melawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Budi ya. Salam tangguh ini. Tadi kita perlu harmoni pada lingkungan sehingga kita bisa beradaptasi ya, dengan lingkungan. Baik Bapak Ibu, karena Pak Budi mau ada acara nggih Pak Budi? Ya, bisa mengikuti, ini bisa ya. mengikuti sampai jam 5 nopo? Ya, saya ikuti tapi saya tidak ya. Nggih. Oh, nggih. Nanti pertanyaan setelah Bu Urba menyampaikan ya. Karena Bu Urba juga sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum Bu Urba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa silaturahim dengan Ibu. Alhamdulillah. Saya mahasiswa Ibu dulu S1 saat Fakultas Psikologi Universitas. Iya, wajahnya tidak asing. Sudah lama Bu. Tapi saya mengikuti dari media sosial tentang kiprah beliau luar biasa. Saya perkenalkan lebih mungkin di sini teman-teman sebagian besar saya kira sudah mengenal Bu Urba. Beliau selain dosen di Fakultas Psikologi UAD juga kiprahnya luar biasa khususnya di MCC sebagai psikolog karena beliau adalah psikolog klinis. Pendidikan beliau dari S1 sampai S3 di Universitas Gadjah Mada. Lalu Ibu. Dan juga sebagai psikolog dari Universitas Gadjah Mada. Monggo Ibu, saya tidak perlu panjang lebar saya kira karena waktu kita tinggal setengah jam lebih nih. Mudah-mudahan nanti bisa berdiskusi dengan Bu Urba, Pak Budi dan Bu Asta kalau masih bergabung dengan kita karena Bu Asta juga kebetulan ada acara. Monggo Bu Urba. Matur nuwun. Mbak Husnul ya? Alhamdulillah ketemu lagi. Nyen sewu mohon izin Bu Asta, Pak Budi, para pimpinan di PWM, mohon izin saya ingin share sedikit ya, dan bahkan nanti saya minta masukan-masukan. Ini nampaknya pesertanya sudah ini ya, aktivis semua literasi kesehatan mentalnya. Saya kira sudah bagus karena PWM maupun Muhammadiyah mengadakan banyak sekali webinar. Saya kira ini kayaknya ilmunya tinggal dipraktekkan sih, Mbak. Ini ada mahasiswa psikologi UAD juga, Bu. Oh iya. Kebetulan, mahasiswa saya di psikologi. Ya, mohon ini saya dikoreksi ya. Ini saya kira teman-teman sudah sangat bagus literasi kesehatan mentalnya ya. Nah, saya ingin spesifik nanti membahas tentang ketahanan keluarga sebagai faktor pelindung kesehatan mental menghadapi pandemi COVID-19 ya.
nanti apa sih kesehatan mental, tadi sebenarnya Bu Asta sampun ya memberikan banyak sekali, kemudian bagaimana fungsi keluarga dan bagaimana keluarga ini meningkat ya kesehatan mentalnya. Kesehatan mental menurut WHO tidak hanya lebih dari sekedar tidak ada gangguan mental ya. Kesehatan mental ini juga bagian yang besar gitu dari konsep kesehatan. Sehingga ini sangat penting. Kalau kita bicara kesehatan, maka kesehatan mental itu adalah hal yang penting ya. Tidak semestinya bahwa Indonesia mengalokasikan anggaran hanya untuk kesehatan fisik ya. Mestinya ini kesehatan mental juga alokasi anggarannya perlu diperhatikan. Nah, ini definisi kesehatan mental saya kira. Jadi bukan hanya tidak mengalami gangguan mental, tetapi juga produktif. Kemudian dia selain produktif untuk dirinya sendiri juga bisa berkontribusi untuk masyarakat nih. Jadi banyak sekali mungkin sehat ya mentalnya atau secara psikologisnya, tetapi kemudian nganggur, kemudian dia asik dengan dirinya sendiri, tapi tidak berkontribusi terhadap masyarakat, ini sebenarnya juga belum sehat mental ya, karena kesehatan mental itu sebenarnya luas. Tapi kita menghadapi masalah nih karena pandemi ya, maka ini ancaman ya, salah satu ancaman. Sekalipun kalau kita bicara apa namanya disaster ya, itu kita ini sebenarnya pandemi ini berulang-ulang ya. Nah ini yang COVID dan sebagainya ini mungkin karena sudah lama ya, dulu pernah ada COVID juga masa saya kecil ya, tapi mungkin ada yang belum lahir. Ini kadang-kadang bencana itu berulang. Jadi ini kita perlu waspada setiap saat menghadapi bencana apapun ya. Dari konsep WHO itu, kalau kita ingin mewujudkan kesehatan mental memang harus komprehensif. Dari mulai perkembangannya pada masa kanak, ya ini artinya tidak hanya karena COVID ya Mbak ya, Ibu Bapak sekalian, kalau dari WHO, tapi bagaimana menstimulasi perkembangan sejak dini, lingkungannya mendukung, kemudian ini fase-fase perkembangan dari anak, dewasa, remaja, dewasa, itu terus sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental. Juga pemberdayaan sosial ekonomi pada perempuan, misalnya pendidikannya, akses ekonominya, kelompok rentan yang lain juga perlu diperhatikan ya, warga masyarakat yang rentan, lansia misalnya. Nah kemudian sekolah nih, kita juga perlu memperhatikan sekarang banyak bullying di sekolah, maka pengembangan kesehatan mental juga perlu berbasis sekolah, juga di tempat kerja ya, di institusi pendidikan maupun di semua institusi kerja ini ya perlu ada mental health yang diperhatikan, termasuk penyediaan perumahan. Nah ini sangat luas ya kalau kita bicara kemiskinan, anti diskriminasi, kemudian hak-hak individu bagi penyandang gangguan mental ini juga perlu diperhatikan. Nah ini kita bicara DIY nih, karena kita ada di DIY, ternyata DIY ini menempati urutan kedua nasional orang dengan gangguan jiwa. Ini belum bicara kesehatan mental, masih gangguan ya. Jadi kita menghadapi satu masalah besar nih di DIY ini ya. Ada banyak sebab, mungkin karena ya migrasi dari daerah-daerah perbatasan, kemudian angka kemiskinan yang tinggi, jumlah lapangan kerja yang sedikit, dan sebagainya. Ini kalau melihat angka ini di Riskesdas, terutama yang 2018, di DIY ini terutama di Kulon Progo ini paling tinggi ya angka anggota rumah tangga yang mengalami gangguan jiwa, 19,37% per mil penduduk. Dan nanti kemudian Sleman di kota, kemudian Gunung Kidul, yang terakhir di Bantul. Ini kalau dari angka gangguan jiwa. Siapa yang dari Kulon Progo? Nah, ini ada apa ya nanti angka pasung dan sebagainya. Kita pernah diskusi dengan Kepala Bapeda di Kulon Progo ya. Itu beberapa problem ya, termasuk tidak adanya tenaga kesehatan mental di beberapa fasilitas layanan kesehatan di Kulon Progo itu salah satu ya yang dikeluhkan, itu memang belum
Jadi ada tenaga kesehatan, tetapi tenaga kesehatan mentalnya ini siapa begitu? Maaf, kepencet ya Mbak, maaf ya Mbak. Kenapa hilang ya? Sampun Bu. Nggih, Nggih, kelihatan. ya. Sudah kelihatan? Nggih, sampun. Nggih. Ini tadi. Nah, untuk depresi ini tertingginya di Gunung Kidul ya, angka depresi 13,6%. Ya, di Gunung Kidul kedua ya. Ini angkanya di bawah ini. Pertama, kemudian diikuti Bantul, di Indonesia 6,1, di Jogja, kemudian Kulon Progo, Sleman. Dan ternyata ada masalah ya. Ternyata hanya 8,9% penderita depresi yang minum obat atau menjalani pengobatan medis. Jadi ini ada faktor literasi tentang bagaimana minum obat. Ini saya kira peran keluarga juga penting karena misalnya COVID pun nanti ada keteraturan minum obat dan sebagainya ya, ini peran keluarga sangat penting. Ini dari panduan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, apa sih masalah-masalah yang diakibatkan pandemi COVID? Ya ini cemas misalnya. Mengapa kok cemas? Karena harus dirawat di rumah sakit. Kemudian juga tidak di rumah, kemudian mereka juga bingung akibat ketidakpahaman ya. Sekarang variannya tambah lagi ya. Kemudian tata laksana pengobatannya bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Kemudian hasil pemeriksaan juga membuat mereka cemas, ketakutan terhadap prosedur medisnya, nanti saya diapain, ada badai sitokin dan sebagainya, nanti saya harus ngapain gitu ya. Ketidaknyamanan berada di ruang isolasi. Nah, ini maka penting ya sebenarnya tenaga kesehatan mental itu juga penting memberikan kenyamanan gitu ya terhadap pasien-pasien COVID-19. Kecemasan terkait kemungkinan mengalami stigmatisasi ya di luar sana, nanti kalau pulang mereka menghadapi stigma masyarakat ya. Jangan deket-deket, jangan ini, jangan itu ya. Kemudian perasaan tidak berdaya, bosan, sepi, depresi karena terisolasi, serta permasalahan penurunan pendapatan dan kesulitan ekonomi. Ini Pak Wakil Presiden mengatakan bahwa COVID-19 ini menyebabkan dampak ekonomi. Bahkan Sekjen PBB mengatakan ini dampak keamanan dunia ya, bukan hanya ya sampai ekonomi saja, tetapi keamanan global ya. Nah, sebenarnya kita perlu bekerja sama secara menyeluruh, mulai dari promotif, preventif, nah sampai kuratif dan rehabilitatif. Untuk layanan-layanan yang sifatnya ini ya, saya kira MCCC ini sangat aktif, proaktif, sangat memberikan pelayanan yang cepat begitu ya terhadap berbagai macam bencana yang ada di Indonesia, salah satunya COVID-19. Pelayanan ini bisa hal-hal yang sifatnya preventif ya, preventif sebelum nanti mereka mengalami gangguan mental atau kesehatan mental yang menurun. Nah, ini ada memberikan poster melalui media-media sosial ya, Mbak Asta kan aktif ya dalam medsos nih. Kemudian psikoedukasi langsung ya seperti ini ya, ini webinar, komunikasi publik, ini sebenarnya bisa untuk preventif maupun promotif ya. Nah, nanti untuk layanan yang berikutnya yang butuh konseling nggak bisa dalam forum besar ya, harus face to face tadi ya, atau grup minimal ya, grup maupun nanti private ya, yang layanan-layanan private. Sampai ini bisa dilakukan oleh konselor dan siapa yang terlatih ya untuk konseling ini. Nah, baru nanti kasus yang lebih klinis nanti harus spesialis, tenaga spesialis. Artinya semuanya ini perlu bergerak bersama. Di Indonesia ini ada namanya program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga ya, PISPK ya Pak Budi ya. Ini bagaimana kesehatan jiwa ini juga pendekatannya melalui keluarga. Ini saya kira keluarga ini harus direvitalisasi ya Pak Budi ya. Ini nggak perlu ya.
bagaimana keluarga ideal ini harus memberi fungsi nih, 8 fungsi keluarga, harus perlindungan. Ya, keluarga Jawa ini, nah ini ya, sawiji, greget, senggoh, ramingkoh. Ini saya kira ini perlu diterjemahkan ya Pak Budi ya. Gimana Muhammadiyah menerjemahkan ini yang tipologi keluarga Jawa nanti bagaimana dengan religius. Jadi ini fungsi perlindungan. Sekarang ini bagaimana ya? Ada kebetulan kami melakukan riset belum lama. Nanti ya di slide berikutnya. Nah ini pemimpin keluarga ini perlu mulat ya. Milolo, Miluto, Palidarmo, Palimarmo, ini mohon maaf yang bukan orang Jawa ini. Untuk yang orang Jawa mungkin kita perlu melihat apa sih arti dari pemimpin keluarga ini. Maaf kok. Saya kalau mencet harusnya salah mencet ini tadi. Nah ini harapan idealnya. Nah ini dari 200 sekian ya, belum lama kami melakukan survei di kebetulan menjadi tim kajian kesehatan jiwa di DPRD DIY. Apa sih yang mereka rasakan dalam keluarga ya, antara lain ya. Ternyata memang masih ada sekian masalah nih keluarga kita ini ya. Mereka banyak melakukan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan di dalam keluarga ya. Ada kekerasan fisik, kekerasan verbal, emosi, pelecehan seksual oleh orang tua, kerabat lain, kekerasan fisik, kekerasan macam-macam ya, pelecehan oleh saudara dan sebagainya. Nah ini artinya memang kita masih punya PR ya dengan keluarga-keluarga kita. Bagaimana nanti memang perlu tadi di dalam psychosocial support ini ya, piramida tadi itu salah satunya kita juga harus memberikan dalam preventif promotif itu memberikan pendampingan terhadap keluarga-keluarga ya, terutama ahli-ahli nih ya. Jadi nanti sasarannya Pak Budi keluarga-keluarga, tidak semua pasien juga ya, tapi juga keluarga-keluarga pasiennya. Jadi kalau ada orang sakit, maka yang bermasalah termasuk orang di sekitarnya tadi kata Pak Budi, termasuk psikolog itu iya ya. Jadi ada namanya second apa ya, jadi trauma yang kepada orang-orang terdekat ya. Nah ini perlu terutama kalau keluarga kan merawat secara kontinu ya, jadi ini memang perlu penanganan juga nih para keluarga COVID-19 maupun orang-orang yang mengalami masalah. Apalagi ternyata keluarga juga literasi pengasuhannya barangkali belum bagus. Maaf. Nah, ini beberapa dampak ya, saya kira sebelum pandemi, setelah pandemi ini sudah banyak disampaikan, dampak psikologisnya, realitasnya, secara sosial, secara fisik, secara psikologis, kemudian juga kemungkinan ya mengalami stigma, kemudian ancaman ekonomi, gangguan psikologis tadi juga banyak sudah disampaikan. Nah ini ya sebagai MCC sini ya saya Pak Budi ya, ada riset kami itu dengan teknik-teknik sabar ya, kemudian teknik bersyukur. Nah ini mungkin juga jalan kepada individu, karena keluarga ini nanti yang mendampingi ya. Kadang-kadang memang mendampingi pasien COVID itu butuh kesabaran ya. Saya pernah soalnya mendampingi salah satu anak saya yang terindikasi begitu ya, setelah dari shelter kemudian pulang ke rumah. Nah ini juga sekian hari ini memang butuh kesabaran. Apa itu sabar? Ini ada banyak aspek, kemudian syukur juga dari beberapa riset yang kami lakukan, ini bisa meningkatkan post traumatic growth ya, jadi pertumbuhan setelah trauma. Kalau COVID ini dianggap sebagai traumatic event, kejadian yang penuh traumatik, nah copingnya atau strategi mengatasinya, cobalah dengan sabar dan syukur. Di sini dari riset yang mendukung penelitian kami. Dinamika psikologisnya, karena kalau orang sabar maka dia akan menerima, tidak mengeluh ya, pantang menyerah.
dalam peran baru selama COVID, kemudian menyadari hakikat hidup ini apa sih, hakikat ujian ini apa sih ya, sehingga dia acceptance, menerima kejadian yang tidak mengenakan, menghilangkan emosi-emosi negatif. Syukur bagaimana dinamika psikologisnya, dia akan, orang bersyukur itu akan menghitung-hitung ya, nikmat Allah itu banyak sekali ya. Ya COVID ini ujian, tapi sebenarnya nikmat Allah ini banyak banget loh. Jadi dia akan refleksi diri. Banyak hikmah. Ternyata setelah COVID ada hikmahnya ya. Pinter, tambah pinter juga ya, literasi tentang COVID-nya naik, ya pengetahuannya naik, tambah saudara misalnya ya, dan sebagainya. Ini kemudian akan mampu mengurangi kecemasannya, lebih tenang ya, karena banyak hal sebenarnya yang masih bisa disyukuri dari kejadian ini. Nah, ini di dalam keluarga kita menghadapi dari McDaniel-Rediski ini ada namanya teknoferen. Teknoferen itu adalah gangguan dalam interaksi interpersonal atau waktu bersamaan yang muncul dari peralatan digital atau teknologi ya. Alhamdulillah saya tidak punya anak yang kecil ya. Anak saya sudah lulus perguruan tinggi semua nih Mbak Husnul ya. Jadi mungkin nggak banyak dikomplain ya, saya dari pagi itu sudah 2 kali ngisi kuliah. Dan hari ini sore ini ada lagi gitu ya. Gimana kalau yang punya anak kecil ya. Jadi ini akan terganggu ya interaksi interpersonalnya karena peralatan digital atau teknologi ini juga mengganggu ya keluarga. Keluarga di Indonesia ini ya. Jadi perlu bagaimana mengatasi ini ya, termasuk kemudian anak-anak akhirnya sibuk juga nih dengan digital kan. Dari sekian penelitian ini 100 anak di Surabaya ternyata usia 6 tahun ini 27% sudah menggunakan internet di usia 8 tahun, 19% di usia 7 tahun, 2% di usia 6 tahun. Dan ada hubungan antara peran keluarga dengan perilaku penggunaan gadget pada anak ya. Mungkin untuk dampak dari pandemi ini kemudian online kan, pembelajaran online, tapi ya kadang untuk belajar kadang ya tidak gitu kan sebagian. Nah, sehingga ini internet ini ada dampak positif maupun negatifnya yang bersifat sosial, klinis, akademis, ekonomis, agamis. Ini kemudian internet addiction ini lebih banyak dampak negatifnya dibanding dampak positifnya. Dan kemudian muncul masyarakat maya ya. Akhirnya masyarakat maya ini membawa perubahan besar nih dalam masyarakat ya. Kayaknya dia sibuk ya bermasyarakat, tapi bermasyarakat di dunia maya. Proses sosialnya disosiatif ketika terjadi konflik ya pada masyarakat maya. Ya kadang bullying ya, Pak Triantoro rekan kami di fakultas itu meneliti bullying di cyberbullying ya. Ternyata memang banyak sekali ya kemudian bullying-bullying yang terjadi di medsos gitu. Yang tadinya maunya curhat, ternyata tanggapannya negatif. Antara lain itu ya. Ketika terjadi konflik, ya kemudian ada proses sosial asosiatif memberikan peluang pada komunitas masyarakat maya baik intra maupun ekstra jaringan untuk bekerja sama ya. Harapannya sih proses sosialnya asosiatif ya masyarakat maya ini, tapi kan tidak selalu begitu ya. Apalagi anonimitasnya kadang juga tinggi. Sehingga perlu literasi digital nih pada anggota keluarga. Tadi misalnya untuk meningkatkan literasinya, memahamkan apa itu COVID-19 dan sebagainya, oke. Dan juga pengetahuan-pengetahuan apapun untuk literasi kesehatan mental ya. Dan juga memahamkan tadi dampak negatifnya itu apa. Terutama pada anak-anak ya, remaja dan anak-anak. Pengaturan keuangan ini juga kadang jadi boros ya. Nih mahasiswa kami banyak mengeluhkan kalau alhamdulillah ada akses ini internet gratis dari kementerian ya. Manajemen waktunya juga jadi kacau ya dengan adanya internet. Maka memang perlu resiliensi nih di dalam keluarga. Dari banyak riset memang keluarga yang resilient nanti akan bisa mengatasi, beradaptasi terhadap kesulitan-kesulitan begitu ya Mbak Husnul. Tadi sudah ya bagaimana kita menjadi pemimpin
Nah, yang kemarin terjadi ada bunuh diri remaja itu ya di Universitas Brawijaya, mungkin dia merasa tidak mendapatkan support ya, sosial support dari keluarga ya. Kalau tidak salah ya, ayahnya sudah meninggal, kemudian omnya menyalahkan dia, dan seterusnya pacarnya juga. Nah, maka kita tahu bahwa tidak semua keluarga kita ini ideal kan ya. Pasti masing-masing keluarga ini punya kelemahan-kelemahan. Mungkin kelemahannya di ibunya yang kurang berpendidikan atau ayahnya. Justru di orang tuanya ini ya, banyak kita temui banyak orang tua ini keluarga-keluarga tidak punya literasi kesehatan yang bagus, ya pendidikannya kurang. Nah, sebenarnya kalau di dalam konsep kita ini harus siap menjadi pemimpin ya. Siapapun kita, mungkin kita adalah anaknya, tetapi kita harus siap untuk menjadi pemimpin dalam keluarga. Dalam konteks bagaimana mengetahui saling anggota keluarga ya, saling keterdekatan antara anggota keluarga, saling memberi semangat begitu ya. Bukan tidak mungkin itu berasal dari dari anaknya ya. Kebetulan saya pernah menjadi salah satu tenaga ini ya di sebuah TK begitu ya. Itu banyak orang tua itu malah mendapatkan inspirasi itu dari anak-anaknya yang sekolah di TK itu. Kata bu guru gini loh mah, kata bu guru gini loh mah gitu ya. Jadi akhirnya mama, oh iya ya, mendapatkan hidayah gitu. Jadi dari anaknya begitu. Apalagi nanti mereka ini kita bekali ya remaja-remaja ini dengan semangat, dengan tadi optimisme, kesehatan mental itu bisa kita ciptakan. Nah ini mereka pun bisa memberi semangat satu sama lain antara anggota keluarga. Membimbing, mengarahkan, memberi teladan, siapapun bisa memberi teladan. Tidak hanya orang tua ya, kita sebagai anak, kita sebagai kakak, sebagai om, sebagai mbah, nenek, kita juga bisa memberi teladan. Memberi kebijaksanaan, memberikan maaf kalau ada kesalahan, tadi kan banyak juga masih kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anggota keluarga, jadilah kita pemaaf dan saling berkontribusi untuk memberikan manfaat bagi orang lain, karena itulah ciri kesehatan mental. Demikian Mbak Husnul yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur suwun Bu Urba. Banyak sekali yang disampaikan oleh Bu Urba, khususnya juga informasi terkait hasil riset ya. Tadi Bapak Ibu, teman-teman, kita telah mendengarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan, termasuk kasus-kasus kesehatan mental ya. Kemudian dampak psikis dari permasalahan yang terjadi juga mengancam ekonomi juga, dan tadi ada beberapa upaya preventif yang juga promotif yang perlu dilakukan, termasuk bagaimana upaya-upaya itu dilakukan dari pendekatan keluarga gitu nih. Dengan adanya pendampingan terhadap keluarga, termasuk bagaimana diperlukan literasi keluarga untuk menyikapi permasalahan yang ada. Bahkan tadi juga disampaikan hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang resilient itu lebih bisa menyelesaikan masalah. Nah, saya kira keluarga punya peran penting ya. Selain tadi Pak Budi menyebutkan yang bisa membantu kita sehat itu adalah keluarga, teman, kemudian orang yang ada di sekitar kita. Nah, tentu ini perlu kolaborasi yang holistik dan integrated dalam menyikapi permasalahan di era pandemi ini. Semoga nanti bisa, mungkin ini tidak akhir ya, tapi awal dan lain kesempatan kita bisa bersinergi dalam bentuk yang lain sebagai upaya preventif dan promotif. Baik Bapak Ibu, silakan saya beri kesempatan, masih ada waktu, mudah-mudahan bisa kita gunakan untuk diskusi. Saya beri kesempatan, silakan yang ingin menyampaikan langsung.
Tidak ada. Monggo Bapak Ibu. Oh, ada juga teman-teman dari mahasiswa. Baik, sepertinya tidak ada yang mau menyampaikan langsung ya. Saya coba cek di room chat ya. Di room chat. Mungkin bukan pertanyaan ya Mbak. Iya, Saya boleh juga ya. ya. Respon ya. Respon ya Bu. Monggo dari Bapak Ibu, tidak harus pertanyaan, tapi silakan bisa menanggapi upaya apa sih yang bisa kita lakukan bersama gitu dalam menjaga kesehatan mental ini. Jadi sedikit cerita ya, kemarin saya ditanya anak saya ya, kebetulan anak saya suka mengamati medsos itu ya, yang lagi viral gitu ya. Kemudian bertanya, sekarang kok angka bunuh diri tinggi ya, gitu ya. Salah nggak sih kalau orang itu kemudian ingin bunuh diri supaya ini selesai ya permasalahan ini, karena dia merasa tidak mampu menyelesaikan, kemudian bunuh diri ini sebagai cara dia untuk sudah ini penyelesaiannya adalah dengan dia mengakhiri hidup gitu ya, karena memang cukup ini ya mengkhawatirkan tadi angka depresi, salah satu ide-ide bunuh diri itu ada dalam gangguan depresi. Jadi ini ternyata kemudian tadi ya Mbak ya, media sosial dan sebagainya ini kemudian bisa menangkap kasus-kasus atau gejala-gejala. Artinya sebenarnya ini peluang bagus ya, media sosial ini bisa digunakan secara positif karena kita adalah pengguna dan juga yang penonton ya, atau apa istilahnya itu ya, tapi juga pengguna. Maka ya bagaimana mempunyai sikap yang positif ketika kita bermedia sosial, karena ternyata banyak juga yang mereka itu membutuhkan dukungan dengan media sosial. Ketika keluarganya tidak mampu, misalnya tadi kan isunya keluarga ya, tapi ternyata kan family support itu tidak selalu ada ya. Maka marilah kita menjadi keluarga-keluarga besar ya, keluarga-keluarga besar ya. Artinya kita memperluas definisi keluarga, keluarga besar Indonesia itu, keluarga besar. Artinya mereka ini juga anggap saja keluarga kita, yang kita juga harus berespon positif lah gitu terhadap mereka yang melontarkan permasalahan atau apa, jangan malah memperkeruh gitu kan, gitu ya. Saya kira ini adik-adik yang sangat lihai dalam bermedsos, ini mari bermedsos positif. Jadi kan itu kita semua ini menjadi support bagi yang lain ya. Anggap saja mereka ini keluarga kita yang butuh kita bantu, atau kita sendiri juga membutuhkan bantuan dari teman-teman kita dari segenap penjuru ya. Jadi sikap positif dalam bermedia sosial ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu celah gitu ya untuk loneliness, mereka yang loneliness, merasa sendiri karena mungkin ada keluarga tetapi belum hadir di tengah-tengah mereka. Itu sih kemarin ya, saya ditanya anak saya jadi ya ternyata media sosial ini, saya kan udah tua jadi kadang-kadang nggak ini ya, bermedia sosial itu nggak apa ya, nggak tekun ya begitulah. Nah, teman ini yang sangat lihai, mudah-mudahan bisa memanfaatkan ini ya. Terima kasih Bu Urba. Mohon maaf, ini waktunya tinggal 4 menit Bu Urba. Jadi kami minta berhubung ini masih bergabung bersama kita semua nih para narasumber, kami minta closing statement dari masing-masing narasumber.
Silakan bisa diawali dari Bu Urba, monggo. Ya. Iya, sama sih tadi seperti yang saya sampaikan gitulah. Kesehatan mental ini bukan pekerjaan satu orang, bukan pekerjaan tenaga kesehatan mental ya, tetapi pekerjaan kita semua. Pandemi COVID ini menambah lagi PR tentang kesehatan mental kita di DIY khususnya di Indonesia dan di dunia. Saya kira memang kita perlu terus meningkatkan diri menjadi warga yang bisa menjadi social support ya, memberikan social support bagi yang lain. Apapun peran kita di tempat kerja, di institusi manapun ya, di rumah, di dalam masyarakat itu kita saling mensupport satu sama lain. Mudah-mudahan nanti kesehatan mental ini dengan bekerja sama akan bisa kita wujudkan. Amin. Amin, amin. Menjadi sosial support Ibu Urba. Matur nuwun. Pak Budi, mohon memberikan closing statement. Sepertinya Pak Budi sedang ada acara. Coba saya, Bu Asta Dewi, apakah masih bergabung bersama kita? Assalamualaikum Bu Asta. Alhamdulillah. Nggih, monggo Bu Asta memberikan closing statement berhubung ini waktu. Mohon maaf jika tadi pertanyaan kami beri kesempatan di ruang chat nih Bu. Iya, nggak apa-apa Bu. Saya juga mohon maaf tadi jadinya bisa menjawabnya lewat chat gitu. Saya teringat salah satu pesan dari guru saya bahwa apapun yang terjadi pada hidup kita itu tuh bukan 100% salah kita, tetapi ketika kita menyadarinya dan tahu apa yang sebetulnya kita perlukan, itu tanggung jawab kita untuk menyelesaikannya gitu. Terkait dengan kayak trauma atau hal-hal yang melukai diri kita atau hal-hal yang terasa berat gitu ya, yang kita rasakan sekarang itu nggak sepenuhnya salah kita kok. Dan itu tuh nggak apa-apa. Tetapi membereskannya, menata ulang, menyelesaikannya, itu tuh tanggung jawab kita. Kapan mulainya? Sekarang. Kita mulai sedikit demi sedikit sekarang. Dan yang paling penting, semuanya sudah ada di dalam diri kita. Kemampuan itu sudah ada di dalam diri kita. Tinggal gimana caranya kita untuk memberikan ruang bagi kemampuan itu agar dia muncul, tervalidasi, dan kemudian bisa dilatih sehari-hari. Itu Ibu Husnul Khotimah. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih banyak. Bu Asta Dewanti, Bu Urba, Pak Budi. Sepertinya Pak Budi sedang ada acara, nggih. Saya kira tadi banyak yang kita dapatkan dari para narasumber yang luar biasa, dari apa itu kesehatan mental, ya, di mana kesehatan mental itu merupakan suatu kesejahteraan ya, baik itu fisik, psikis, kemudian sosial, dan ditambah lagi ternyata tidak hanya itu, tetapi adalah seseorang yang tidak sekedar sehat secara holistik tapi juga bisa berkontribusi. Nah, saya kira ini menjadi apa ya, menjadi tantangan buat kita semua, bagaimana kita bisa kemudian berkontribusi ketika kita sehat secara mental. Kemudian yang kedua juga penting, kita perlu tahu apakah kita itu sehat atau tidak. Ketika kita sudah tahu, mari kita pahami, kenali, dan memberikan kesempatan untuk bagaimana bisa mengekspresikan apa yang kita alami. Dan juga pesan dari para narasumber tadi, bagaimana media sosial itu juga menjadi sarana edukasi agar kita bisa bersikap positif di dalam media sosial. Kemudian yang menjadi social support tidak hanya keluarga, tapi juga kita dimanapun berada sebaiknya bisa menjadi social support dimanapun. Dan yang terakhir, sikap
atau konsep sabar dan rajin tadi, sikap sabar dan syukur itu bisa menjadi salah satu alternatif bagaimana kita bisa menjaga ketika kita ada permasalahan. Terima kasih atas kesempatannya, atas ilmunya para narasumber. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan menjadi amal jariah Bapak Ibu semuanya. Kami mendapatkan pencerahan sore ini, semoga bisa meningkatkan kualitas kesehatan, khususnya adalah kesehatan mental kita, dan kita semakin tangguh dalam menyikapi permasalahan yang ada di sekitar kita. Juga kita menjadi lebih produktif meskipun di masa pandemi yang penuh tantangan, tetapi kita jadikan motivasi dan juga kita jadikan peluang bagaimana kita lebih memahami kondisi dan diri kita. Sekali lagi kepada semuanya Bapak Ibu, terima kasih, dan acara atau kegiatan diskusi Rebuan ini kita adakan secara rutin, insya Allah. Silakan bergabung bersama kami, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY. Albiru manitako, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Nuhun, Bu Urban. Ya. Ibu dapat salam dari Bu Tari, Bu. Bu Tari UMS. Oh, Masya Allah. Ya, salam kembali ya. Ya, Bu.